Salah satu rumah sakit swasta terkemuka di Indonesia. Bisa diceritakan bagaimana awal berdirinya dari Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk dan juga visi yang ingin dibangun sejak awal? Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk diinisiasi 33 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1992, di mana beberapa dokter spesialis dengan keluarga dari Salim ingin memberikan satu rumah sakit yang bertaraf internasional. Lantas kami kemudian meng-hire beberapa konsultan waktu itu. Ada konsultan engineering berasal dari Australia, Kinhill Engineer, dan juga untuk operationnya kami berkolaborasi dengan yang namanya Singapore General Hospital. Dan tepatnya pada tanggal 19 Juli 2000, kami melakukan grand launching. Visinya jelas, kami ingin bertransformasi untuk memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik sesuai dengan harapan dari pelanggan. Tetapi ternyata dalam kehidupan selanjutnya, pelanggan itu kan berbeda-beda. Iya. Ada satu perubahan yang signifikan dari tahun 99 sampai dengan tahun ini 2025. Jadi kami menemukan satu visi baru di mana kami ingin memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terpercaya menjadi rumah sakit pilihan di Indonesia. Melalui apa? Tentunya melalui tata kelola klinis dan tata kelola korporasi yang baik sesuai dengan yang kami miliki. Oke, boleh dijabarkan Pak, layanan-layanan unggulan apa saja yang memang dimiliki oleh Rumah Sakit PIK? Layanan kami, unggulan kami ada beberapa. Ada breast center, ada neuromodulasi yang berupa brain and spine, kemudian juga ada beberapa pelayanan di bidang degeneratif seperti diabetes dan juga penyakit-penyakit ginjal. Tapi salah satu yang kami miliki saat ini adalah women and children. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kondisi waktu COVID dulu. Rumah sakit harus menjadikan dirinya aman untuk anak-anak dan ibu yang akan melahirkan. Sehingga kami membuat satu center terpisah dengan gedung utama supaya menjamin keamanan dan juga kenyamanan dari ibu dan anak. Ibu dan anak. Dan bagaimana layanan-layanan unggulan ini bisa mencerminkan komitmen rumah sakit terhadap ketahanan dan daya saing layanan kesehatan nasional? Pastinya komitmen kami ini menyasar kepada kualitas yang berkelanjutan. Kalau kita lihat, center itu bukan hanya merupakan sebuah sesuatu yang terpadu, tetapi juga bagaimana kita mendeliver suatu kualitas layanan yang mumpuni dari hulu sampai hilir. Kami di sini juga melakukan yang namanya mengikuti satu produk dari pemerintah untuk memberikan kualitas yang terpercaya dengan beberapa standar akreditasi dan lain sebagainya. Tetapi kami melihat bahwa 4 pilar satu perusahaan di mana kita harus menyediakan manpower yang baik, membuat suatu operasional yang efisien dan efektif, kemudian juga untuk bagaimana membranding dan memarketingkan dengan yang baik, dan juga akhirnya finansial itu sendiri juga tercipta dengan sendirinya. Oke, dan dari perspektif Anda sendiri Pak, bagaimana Rumah Sakit PIK ini bisa memaknai peran rumah sakit swasta dalam rangka memperkuat ketahanan layanan kesehatan nasional? Kalau rumah sakit swasta ini kan 60% dari 3.270 rumah sakit yang terdaftar saat ini di Kementerian di September 2025. Pasti porsinya sangat besar. Iya. Lantas bagaimana kami rumah sakit swasta memberikan satu dampak yang positif? Pertama, pastilah kita harus memiliki yang namanya tata kelola yang baik. Baik itu dari sisi klinis maupun dari sisi korporasi. Itu tertuang di dalam namanya hospital bylaws dan semua rumah sakit harus memiliki itu. Namun ada beberapa pilar penting di dalam tata kelola korporasi atau good corporate governance yang menjadi isu-isu saat ini, yaitu adalah fairness dan juga transparansi. Dan kaitannya dengan itu kita melihat bahwa kolaborasi antar stakeholder, baik dari pemerintah sebagai regulator, rumah sakit sebagai healthcare provider, kemudian rantai pasok medical chain ya, seperti contoh misalnya dari perusahaan-perusahaan obat dan perusahaan-perusahaan produk-produk kesehatan, dan terakhir adalah penjaminnya, which is bisa dari sisi pemerintah, BPJS Kesehatan, dan juga dari pihak swasta, adalah asuransi. Jadi kita harus sama-sama duduk sejajar. Kita harus memiliki kesetaraan fairness, bahwa antara rumah sakit sebagai healthcare provider, pemerintah, dan semua stakeholder yang ada di dalamnya itu memiliki kesesuaian, memiliki kesamaan visi. Seperti itu. Rumah Sakit PIK ini kan lokasinya specifically memang ada di Pantai Indah Kapuk. Apakah target marketnya juga memang dari masyarakat yang berada di kawasan Pantai Indah Kapuk saja atau memang sebenarnya lebih luas? Di awal pastinya lokasi rumah sakit menentukan juga. Biasanya kawasan itu lebih banyak akan didatangi oleh orang-orang yang bermukim di sekitarnya. Tetapi tentu saja karena ini ada satu kebutuhan, ya, kita katakan lagi bahwa ada kebutuhan mengenai kesehatan, maka target kami juga menyasar kepada
penduduk di seluruh Indonesia. Karena beberapa pasien-pasien kami dari Irian Jaya, dari Papua itu juga hadir untuk mengobati dan untuk melakukan treatment di rumah sakit kami, dan begitu juga dengan Kalimantan dan juga di Sumatera. Oke, berarti sebenarnya dari segi pasien sih sebenarnya sudah tersebar ke seluruh Indonesia ya dokter ya. Sudah. Dan apa keunggulan dari rumah sakit PIK dibandingkan dengan peers ya? Pasti kan di rumah sakit wilayah PIK sebenarnya banyak. Betul. Pertama karena dari sisi kualitas. Kami sudah 25 tahun berdiri. Dan berdirinya kami itu juga bukan karena satu kebetulan, tapi karena satu mimpi besar dengan menciptakan satu ekosistem yang sangat terpadu dan baik. Yang kedua adalah kami memiliki tim dokter yang sangat mumpuni. Bahkan salah satu tim dokter kami yang adalah Dr. Beni Octavianus beberapa waktu lalu diangkat oleh Bapak Presiden untuk menjadi Wakil Menteri Republik Indonesia, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Ini merupakan satu bentuk kepercayaan masyarakat Indonesia yang secara tidak langsung kepada rumah sakit kami bahwa kami di sini memberikan satu kontribusi positif untuk kemajuan kesehatan bangsa. Dan seperti yang tadi Bapak sampaikan, kalau rumah sakit PIK ini memiliki reputasi unggul dalam layanan untuk women dan kids atau perempuan dan anak. Nah, bagaimana Women and Children Center di rumah sakit PIK ini bisa berkontribusi dalam peningkatan pelayanan kesehatan, terutama dalam mendukung generasi emas ya, ke depannya? Ya. Kami membuat satu konsep center untuk ibu dan anak ini sebenarnya dari mimpi kami untuk memberikan keamanan yang tadi saya katakan. Bahwa di masa pandemi ibu dan anak melahirkan di rumah sakit kami itu pasti aman dan nyaman karena terpisah. Tapi saat ini kan pandemi sudah reda dan mungkin sudah tidak ada. Kita tidak tahu ke depan seperti apa. Namun kami di sini kembali membuat satu perubahan. Bahwa pelayanan ibu dan anak ini harus komprehensif dan juga terintegrasi. Mulai dari saat akan pasangan suami istri itu akan memiliki anak keturunan ya. Jadi pasangannya bapak dan ibunya harus sehat. Kemudian nanti saat melahirkan, saat anak itu harus menjalani imunisasi dan juga nanti sampai akhirnya menjadi puber dan juga menjadi orang dewasa. Sekali lagi kami di sini tidak hanya menyasar kepada kesehatan fisik, tetapi kesehatan mental itu juga penting. Oke. Kita tahu beberapa saat yang lalu kan bahwa ada sesuatu hambatan dan gangguan yang dari sekeliling kita, ekosistem dan lain-lain. Karena apa? Karena memang Gen Z dan Gen Alpha itu sangat bergantung dari ekosistem lingkungan. Dan itu kita harus memberikan satu pijakan awal yang baik, bukan hanya kepada anaknya, tetapi kepada orang tua dan orang-orang di sekelilingnya. Kita berikan nama itu sebagai family wellness. Family wellness, Oke. Dengan posisinya yang berada di pinggir pantai ini juga menjadi kelebihan juga nggak sih Pak dari rumah sakit PIK? Ya betul, jadi kalau misalnya nanti kalau perlu suatu waktu ya mereka juga berwisata ke daerah Jakarta Utara di pinggir pantai. Dan di kawasan kami di Pantai Indah Kapuk sendiri kan banyak sekali ya untuk hiburan dan juga leisure yang bisa dilakukan. Dan agak menjadi tantangan tersendiri bahwa komunitas di kawasan PIK ini juga kan sekarang sudah ada beberapa teman-teman kami yang sudah berdiri rumah sakitnya, dan kita lihat bahwa itu adalah satu peluang bersama. Dan peluang bersama itu harus kita wujudkan. Jadi ada kesetaraan yang tadi saya katakan.